sebenarnya, cuma saya juga nggak tahu kan, saya kan nggak pernah nge-YouTube waktu itu. Anak saya juga asalkan bikin konten aja. So you just basically like making content, right? You didn't meant to make money. You knew it was. Yeah, I knew it, but I wasn't really interested in it. Yeah. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe ya. Yang belum pastikan subscribe dulu. Dan hari ini saya punya tamu spesial yang akan membagikan tips untuk membangun channel teman-teman. Nah, tamu saya ini adalah anak saya sendiri, Kirana Luisal. Ini dia. Yang pasti dia ini punya kanal YouTube yang sudah menetai tahun lalu ya guys. Jadi ceritanya itu sebelum saya mulai YouTube dia sudah mulai duluan gitu ya. Jadi dia itu bikin spesialisasinya kartun atau kartun anime. Nah, kalau teman-teman ingin tahu kanalnya yang mana gitu, saya kasih linknya nanti ya, bisa cek linknya. Tapi sekarang kita kenalan dulu sama Kirana dan gimana Kirana bisa sampai monetize tanpa bantuan saya gitu ya. Tapi saya sebagai guardian aja gitu dalam mengelola YouTube channelnya. Oke, my dear, sorry nih sebelumnya saya harus bilang ya, I have to speak English gitu karena Kirana belum bisa bahasa Indonesia karena dia sekolahnya di Norwegia. Jadi nanti kita mau kembali ke Indonesia dan mudah-mudahan Kirana bisa bahasa Indonesia kalau udah pindah ke Indonesia gitu ya. Oke, Kirana, maybe you can introduce yourself. Hello, my name is Kirana. I'm a YouTuber with currently 5,000 subscribers. I do Roblox, like kawaii Roblox videos, more like animating them, and yeah, that's Yeah, so you got monetized already, right? yeah. Yeah, so tell mommy or everybody around how you started actually. What motivates you to start that YouTube channel? I actually got motivated to start a YouTube channel because I have like a favorite YouTuber. I have many favorite YouTubers who inspired me to do YouTube videos back in 2017. So that's what made me make Roblox videos and animating. Yeah, things. and it was actually just a hobby, right? You don't think that it was gonna be big. No, I just wanted to do it for fun. Not like I knew anything a lot about YouTube, so I just did it for fun. Yeah, so she just did it for fun. Jadi itu hanya sebagai seperti apa ya? Untuk hobi aja teman-teman. Jadi sebenarnya niatnya tuh bukan cari duit gitu ya. Jadi do you know how you did it that actually people subscribe and people likes your video and finally you get 5,000? Do you know how? Do you make a special thumbnail or something? Maybe people can learn from that. I actually started to do animation videos because now I got into animating, and then I proceeded to make like something Five Nights at Freddy's ship, which is animating video of Five Nights at Freddy's. So then I decided to make Foxica, which stands for Fox XD. But that Foxica, I know you started that in 2018, right? But it wasn't. You just started with your handphone, right? Yeah. Yeah. So she just started with the phone. And what did the program you used at the time? It was Flippa-Clip. Yeah, So Flippa-Clip. So it wasn't really proper. Jadi bukan yang proper banget gitu guys. Jadi dia pakai handphone pertamanya, tapi but you got like 107,000 views, right? I got a lot. Jadi dapat 107.000 views waktu itu. Itu yang datengin banyak pertama kali itu ya. So that's generate a lot of likes and subscribers. But then you got, because you put the famous song on it, then you get copyright content because of that. Yeah. Jadi ceritanya itu dia karena dia ceritanya cari hal yang populer sebenarnya. Dia suka hal yang populer gitu, kayak waktu itu Fox Night Freddy, apa itu namanya? What is Five Nights at Freddy? Aduh, udah mama.
Jadi dia bikin Five Nights at Freddy's waktu itu lagi nge-booming banget, terus 107.000 views. Itu di situ banyak yang seri yang dia bikin part 1, part 2, part 3 gitu. Terus akhirnya banyak yang ini, cuma dia sampai sekarang nggak bisa monetisasi yang itu gitu ya. Jadi nggak bisa dimonet karena dia nggak tahu, waktu itu namanya juga anak kecil gitu ya. Jadi nggak tahu kalau itu tidak bisa dimonetisasi karena kena copyright konten. Jadi lagu-lagunya yang dia pakai itu lagu-lagu populer gitu guys. Jadi dia sayang banget sih sebenarnya, cuma saya juga nggak tahu kan, saya kan nggak pernah nge-YouTube waktu itu. Anak saya juga asalkan bikin konten aja. So you just basically like making content, right? You didn't meant to make money. You knew it was. Yeah, I knew it, but I wasn't really interested in it. Ya, jadi dia tuh nggak sebenarnya nggak terlalu berminat untuk cari duit gitu. Yang penting dia menyalurkan hobi aja guys, dan terus rajin bikin konten. So the main thing what makes you successful to get subscribers and views was because you like to do it. Yeah. Because you focus on your content, right? Yeah. But 2019 actually you couldn't have would have been to get monetized, but you stopped in 2019, right? Yeah, kind of, because I wasn't motivated at all. She didn't motivated. Jadi gitu guys. Jadi terus, tapi dia masih bikin video di 2019 waktu itu. Tapi nggak terlalu termotivasi lagi karena waktu itu dia ada sedikit masalah. Jadi dia off gitu dari YouTube ya. Dia ada sedikit masalah di sekolah. Jadi dia nggak terlalu fokus ke YouTube. Tapi masih ngupload, cuma jarang banget, beberapa sekali dalam sebulan. Jadi agak turun, tapi akhirnya then you start again, right? Jadi akhirnya dia balik lagi 2020. Like I was in late 2019 I was motivated again because I did like something. Jadi akhir 2019 itu dia mulai kembali lagi semangat. Akhirnya dia balik lagi ngupload lagi minimum like once a week. Seminggu sekali aja guys. Jadi nggak banyak sebenarnya, namanya dia masih sekolah gitu. Jadi seminggu sekali dia upload konten yang isinya yaitu kartun gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman yang tanya gitu ya, kok bisa dimonetize kan anak-anak. Tapi memang yang jadi anak saya ini yang sebenarnya yang penontonnya sih banyak, mayoritas 35 tahun ya. Jadi kontennya tidak tentang anak-anak gitu. Jadi kontennya tuh remaja gitu loh. Cara bagaimana berpakaian trendy gitu-gitu, tapi dalam anime ya. Kalau teman-teman ada yang suka main anime Roblox yang gaming gitu mungkin tahu ya. Saya sendiri juga nggak paham, cuma saya memang memantau gitu ya. Kalau jadi ada jam screen time juga untuk anak saya gitu. Jadi kalau dia harus batasi waktu, jadi makanya dia juga nggak bisa upload banyak-banyak, seminggu sekali aja. But it works ya, only once a week, and basically you just do whatever the content you like, and you don't really focus too much on getting subscribers and stuff. No, not really. Only depends like if someone really likes it or Yes. So, do you know what you to suggest to people if they want to get views or subscribers from YouTube channel? Learn some video tips, and if you're like get some inspiration from your probably favorite YouTubers. Search some free recording programs, editing programs, and something like that. Yeah, that's my tip. Yeah, so Kirana is the one who told me to do editing and to do everything in the beginning. My dear daughter, thank you so much, my dear Kirana Luisal, for my guest star today. So itu tadi guys, nanti saya akan tunjukin ya bagaimana videonya Kirana ini sekilas gitu ya. Ada sedikit analitik gitu. Jadi gini guys, setelah saya amati video atau saya ke studio kanalnya anak saya, YouTube channelnya anak saya itu, saya baru mengamati, saya compare karena saya setelah bikin YouTube juga beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu ya, saya punya kanal sih sudah 5 tahun lalu tapi nggak pernah aktif. Akhirnya saya hidupin lagi 2 bulan lalu.
Gitu karena sejak itu saya belajar tentang YouTube ya, dari YouTuber sukses di Amerika kebanyakan, dan saya ngamatin ternyata yang ada di dalam studio anak saya itu, kenapa dia bisa cepet banget dapat views gitu ya, itu memang ternyata CTR-nya atau click through rate-nya, kalau kita bilang se Indonesia rasio jam tayang ya, itu memang bagus banget guys. Saya compare dengan punya saya itu emang lumayan jauh bedanya. Jadi setiap videonya dia itu rata-rata hampir semuanya, terutama yang menghasilkan sampai puluhan ribu views itu memang CTR-nya itu gede banget. Jadi saya lihat 13, sekian persen, pokoknya paling rendah itu 10% gitu. Makanya dia melesat gitu loh. Saya tuh susah banget loh untuk mendapat, paling yang punya saya itu CTR-nya 10% aja. Nah, nanti saya akan lihat di gambar nih gimana kanalnya anak saya kenapa bisa sehat gitu ya. Jadi mungkin saya juga masih belajar guys mengenai YouTube ini. Jadi mungkin saya bisa sharing, saya masih mengamati gitu ya, dan memang kalau saya pelajari dari YouTuber besar gitu ya, kalau mau kita dapat views, sebenarnya kita nggak usah terlalu fokus sama subscriber untuk dapat subscribe, apalagi kalau yang sebenarnya yang sangat kurang dianjurkan dan sebenarnya bisa merusak channel kita ya, itu adalah subs for sub atau subs for subs gitu ya. Jadi exchange itu kalau mereka apalagi nggak ada minat, nggak minat nonton kanalnya kita gitu, itu bisa bikin CTR tadi down, jatuh gitu, dan itu saya amatin sendiri gitu ya. Jadi kadang kita nggak bisa maksa orang untuk suka video kita. Jadi memang yang perlu kita lakukan adalah perbanyak konten. Itu yang saya harus juga lakukan, itu karena memang saya juga sibuk gitu ya. Jadi konsisten untuk upload, karena setiap kali kita upload kita akan belajar banyak gitu ya. Dan biasanya kalau kita lihat ada satu video di video saya itu di kanal saya, ada satu yang pertama kali saya nge-review produk waktu saya beli ya, produk di internet waktu itu dapat sekarang sudah 5.000-an, sudah hampir 6.000 views ya. Itu sebenarnya saya nggak bakal banyak yang nonton gitu. Waktu itu saya cuma kayaknya apa ya, bikin review ini kali ya. Itu pertama kali saya mau hidupkan. Ternyata itu ada yang nonton, saya nggak nyangka juga gitu. Padahal yang video yang sudah saya rencanakan yang matang-matang sebelumnya itu malah ternyata kurang peminat gitu. Makanya kita nggak tahu gitu ya, apa yang orang suka dan apa yang nggak suka. Makanya tetap terus bikin video yang intinya yang orang butuhkan gitu ya, yang orang butuhkan, biasanya orang cari gitu ya. Dan saya juga ingin sharing nanti gimana perkembangan YouTube kanal saya, dan juga sharing perkembangan video YouTube kanal anak saya gitu ya. Sekarang sudah 5.100, dan nanti kita lihat lagi gimana perkembangannya. Oke, guys, makasih banget untuk yang udah nonton. Jangan lupa subscribe ya. Saya akan sharing lagi banyak hal mengenai YouTube. Kalau yang suka mengenai topik ini, pastikan ya ikutin terus kanal saya. Saya akan bikin lebih banyak nih konten mengenai YouTube, dan juga mengenai analitik ya, atau membaca analisis di YouTube studio kita. Bye bye.